Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini kita akan membahas update One Piece chapter 1140 yang memperlihatkan pertarungan Luffy Zoro melawan sang legenda Chopper Gaban, si tangan kiri Raja Bajak Laut. Dijual oleh Chopper Gaban, dibeli oleh Luffy dan Zoro. Anjir, gokil cuk. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut aja langsung kita bahas review manga One Piece chapter 1140, Luffy Zoro versus Chopper Gaban. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. One Piece chapter 1140 berjudul Chopper Gaban. Lalu kemudian untuk gambar sampul kali ini masih melanjutkan perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano, yang dimana Wushu menyerang ulti dengan pisau. Fix sudah jika dua pemberontak yang ditangkap adalah ulti dan Pack One, namun belum dijelaskan konflik apa yang terjadi antara ulti Pack One dengan Wushu. Nah, chapter dimulai dengan pertarungan Luffy Zoro versus Chopper Gaban. Luffy menerima tantangan dari Gaban. Jika untuk mendapatkan kunci rantai Loki, maka Luffy harus mengalahkannya. Pertarungan dimulai dengan cukup intens. Luffy dan Zoro menyerang hanya untuk mendapatkan kunci yang dipegang oleh Gaban. Mereka tak mau menyakiti pria tua itu. Namun Gaban malah sebaliknya boy. Ia menggunakan beberapa teknik kuat yang membuat Luffy dan Zoro harus gerak cepat untuk menghindar. Dan kemudian Gaban menyerang lagi dan targetnya adalah Luffy. Luffy pun sampai beberapa kali dapat dipukul oleh Gaban. Lalu Gaban melanjutkan serangannya. Gaban menggunakan serangan bernama yang menghasilkan banyak pukulan tebasan. Insting Luffy menyadari jika serangan itu berbahaya dan langsung menghindari serangan tersebut. Sementara Zoro menangkis salah satu serangan itu untuk melindungi Luffy. Mereka pun sama sekali tidak diizinkan oleh Gaban untuk menyentuh kunci yang dipegangnya. Di sisi lain, Luffy dibuat frustasi karena dia nggak bisa mendekat sama sekali dan bahkan semua serangannya dapat dihindari dan diblokir oleh Gaban. Dan karena terdesak, Luffy kemudian beralih menggunakan Gear 5 dan ingin bertarung serius melawan kakek gila itu. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun tiba. Luffy melepaskan Gear 5 dan bertransformasi menjadi Sun God Nika untuk bergabung dengan Zoro melawan Gaban. Namun saat melihat penampilan Luffy yang udah berubah jadi putih itu, Chopper Gaban pun tiba-tiba menyerah dan memberikan kunci rantai Loki itu kepada Luffy dan Zoro. Lah, nggak seru cok, masa berhenti sih anjing lah. Nah, apa Gaban udah cukup untuk mengetes seberapa kuat Luffy jika nantinya Loki lepas kendali? Ya, kalau udah melihat wujud Nika, siapapun pasti yakin kalau dia nggak akan terkalahkan cok. Loki mah sepele di hadapan Nika. Nah, kemudian berpindah ke tempat Shenrok dan Gunko yang berada di hutan. Gunko menciptakan lingkaran sihir yang disebut Abyss dan memanggil dua kesatria dewa baru. Lalu petir pun menyambar dan muncul dua orang dari lingkaran sihir itu. Yang pertama adalah Saint Summer dari keluarga Shipper, yaitu keluarga yang sama dengan keluarga Saint Jupiter sang Gorose. Summer berpenampilan sebagai pria besar dengan rambut panjang berjanggut dan berkacamata. Lalu yang kedua adalah Saint Gillingham dari keluarga Limitov. Gillingham memiliki kekuatan mistis Kirin karena dia muncul dalam bentuk manusia Kirin hybrid. Kedatangan kedua ksatria itu pun dipertanyakan oleh Shenrok. Dia bertanya mengapa dua ksatria dewa yang datang, padahal dia hanya butuh satu saja. Gillingham kemudian menjelaskan jika Shenrok harus kembali ke Marijoa sekarang juga. Namun Shenrok mengatakan jika mereka akan membuat sebuah permainan di Elbaf. Nah, jadi itulah review One Piece chapter 1140. Tapi review ini belum lengkap ya. Mungkin bentar lagi udah keluar versi fullnya dan akan langsung mimin gaspol. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya. Bye-bye.